itu sebuah asumsi atau prognosis yang saya kira yang sangat real dan kita bisa terima. Karena apa namanya? Pada tahun ini kemungkinan defisit APBN kan melebar dari 5,07 menjadi 6,27% terhadap total PDB. Going forward tahun depan mudah-mudahan ketika limitasi-limitasi pergerakan orang sudah mulai dilonggarkan, kegiatan ekonomi sudah mulai menuju titik normal, flattening curve-nya sudah mulai terjadi, tentu revenue atau pendapatan dari pemerintah akan menaik atau meningkat. Sementara di sisi belanjanya mungkin sudah mulai mengalami berkurang karena bantuan-bantuan fiskal sudah mulai bisa dikurangin. Nah, akibatnya defisitnya mulai mengecil, kendati masih melampaui di angka threshold-nya yang 3% terhadap total PDB. Tapi di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 sudah diakomodasi bahwa sampai dengan tahun 2022 defisit APBN kita boleh melampaui angka 3%, ya. Tapi narasi yang dibangun oleh pemerintah dan saya sangat setuju yaitu kendati ada room untuk pelebaran defisit APBN itu di atas 3%, tapi sampai dengan 2002 diharapkan mendekati angka 3%. Kemudian di 2023 onward tentunya kita harus kembali kepada disiplin fiskal kita bahwa defisit APBN kita harus di bawah 3% sehingga sovereign risk atau peringkat rating risiko government of Indonesia di mata lembaga-lembaga rating Indonesia bisa diupdate, bisa diimprove dari outlook-nya yang negatif menjadi stable dan nanti menjadi positif. Itu fase-fase atau tahapan yang akan kita jalani nanti, Monik. Oke, baik Pak. Mungkin selanjutnya kita beralih kepada utang pemerintah di mana hingga akhir April 2020 ini sudah mencapai lebih dari 5.000 triliun saat ini atau 30% dari PDB kita. Dan pemerintah ini juga katanya berencana untuk menaikkan defisit anggaran. Nah, kalau menurut Anda sendiri mungkinkah ini mencapai batas yaitu 60% dari PDB ke depannya, Pak? Saya kira nggak sampai ke limit atau threshold secara internasional best practice yang 60% terhadap total PDB. Dugaan kami mungkin defisit total debt kita terhadap total GDP kita mungkin akan dibatasi barangkali di angka threshold-nya itu mungkin 35 sampai 40%. Jangan lupa karena ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan-pemerintahan berikutnya untuk bisa memenuhi kewajibannya sehingga Indonesia masih dinilai sebagai debtor yang baik. Nah, bahwa pemerintah ternyata harus memperbesar porsi utang itu reasonable. Karena apa? Ketika revenue yang diandalkan dari tax atau dari pajak berkurang, maka ada pos atau akun yaitu yang kita kenal dengan istilah pembiayaan. Pembiayaan itu dalam narasi yang lain itu adalah utang. Nah, utang kita bedakan jadi dua, utang domestik kemudian utang luar negeri. Nah, mudah-mudahan pemerintah masih punya kemampuan untuk mengutang kepada domestik kepada domestik kreditur. Sekiranya dari domestik kreditor ini tidak terpenuhi, pemerintah bisa mencari utang atau pinjaman ke foreign investor atau ke lembaga-lembaga asing. Tapi mudah-mudahan porsi daripada atau komposisi daripada utang ini barangkali bisa di-maintain 50% domestik kreditor, kemudian 50% foreign kreditur. Sehingga beban yang terbentuk karena ada faktor currency asingnya atau foreign currency-nya itu tidak mengganggu di kemudian hari sekiranya pada suatu ketika posisi rupiah kita mengalami depresiasi atau tekanan. Nah, balancing atau keseimbangan antara utang luar negeri dalam valuta asing dengan utang domestik dalam bentuk rupiah ini juga harus menjadi perhatian pemerintah sehingga volatility daripada pinjaman ini ketika di-convert kepada dalam rupiah secara menyeluruh tidak mengganggu neraca kita. Itu penting.